Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan Sun Fasyang Sutra Teratai episode 90. Berdana dengan sukacita dan tanpa kemelekatan. Sebagai praktisi ajaran Buddha, kita harus terlebih dahulu belajar salah satu hal, melepaskan. Yang memang perlu dilepaskan, seharusnya dilepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Kerisauan batin. Dalam kehidupan manusia, semua kerisauan bersumber dari segala bentuk nafsu keinginan. Nafsu keinginan dapat berwujud maupun tidak berwujud. Ini menyebabkan banyak hambatan di dalam batin kita, juga menciptakan banyak kerisauan. Maka kita harus merelakan. Sehingga mengatakan demikian, sekiranya orang-orang meyakini, memahami, dan memberikan dana, berarti telah memasuki jalan bodhisattva yang besar dan lurus. Berdana adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan, sehingga berdana adalah merujuk kepada melepaskan. Ketika Anda bersedia melepaskan banyak kerisauan dalam batin, harus melepaskan sumbernya, yang tidak lain adalah nafsu keinginan yang berwujud, harta, materi, dan lain-lain yang berwujud, yang tidak lain membebani batin kita, menimbulkan banyak noda batin. Penderitaan manusia berasal dari kekurangan. Coba Anda pikirkan di dunia ini, berapa banyak orang yang kekurangan makan dan minuman. Namun, terdapat beberapa tempat yang sangat berkecukupan. Tempat yang berkecukupan seharusnya memberikan dukungan kepada tempat yang kekurangan. Maka, jika kita menginginkan masyarakat yang harmonis, negara yang damai dan tentram, tentu harus memiliki konsep pemikiran untuk memberi. Buddha mengajarkan kita bahwa kita harus memberi. Berdana merujuk kepada merelakan. Merelakan benda materi yang berbentuk. Merelakan ketenaran, kekayaan, dan status, selama itu untuk kebutuhan orang banyak. Kita seharusnya dapat merelakan. Oleh karena itu, berdana adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan kebenaran. Ketika kita dapat merelakan dan memberi, ini menunjukkan bahwa batin kita tiada kekhawatiran. Kita dapat merelakan kerisauan yang berwujud dan tidak berwujud. Maka dikatakan, kalau di dalam ada niat pikiran untuk berdana, di luar akan ada penampilan penuh sukacita. Kalau di dalam ada hati tak tergoyahkan, di luar akan ada penampilan penuh kedisiplinan. Dalam berdana, kita harus berdana sepenuhnya. Dari dalam batin bersukacita. Ketika bersumbangsi, beberapa orang berkata bahwa kita harus mengajak orang lain untuk berdana. Mengajak adalah tuntutan. Namun, jika Anda memaksa orang lain untuk berdana, ketika mereka berdana dengan tidak sukacita, maka dalam batin mereka tidak bersukacita. Dengan demikian, tidak termasuk sebagai berdana yang sesungguhnya
Berdana, ketika sudah dilakukan, di dalam batin akan merasakan ringan dan leluasa. Inilah berdana yang sesungguhnya, sehingga di dalam batin akan merasakan ringan dan leluasa, sehingga secara alami akan memperlihatkan wujud yang demikian, yakni wujud yang sukacita. Secara khusus, dalam berdana, kalau di dalam ada hati tak tergoyahkan, di luar akan ada penampilan penuh kedisiplinan. Kalau di dalam ada hati tak tergoyahkan, maknanya merujuk kepada tanpa pamrih. Bersumbangsi tanpa pamrih, bahkan juga bukan untuk memperoleh jasa kebajikan. Setelah bersumbangsi, harus menumbuhkan rasa syukur di dalam batin. Inilah batin yang ringan dan leluasa. Di luar akan ada penampilan penuh kedisiplinan. Selain berdana, kita juga harus menegakkan sila. Berdana bukanlah syarat. Berdana merupakan kewajiban diri. Kita bukan hanya tidak mencari jasa kebajikan, kita harus menjaga batin kita dengan baik. Tentu saja, dengan bersumbangsi tanpa syarat. Jika terdapat syarat dalam bersumbangsi, maka akan mudah untuk berbuat salah. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang tak tergoyahkan untuk mencari jasa kebajikan, bersumbangsi tanpa pamrih, juga harus bersyukur. Maka seharusnya kita memiliki niat batin untuk menegakkan sila. Bersumbangsi adalah kewajiban diri, belajar ajaran Buddha, berdana, hingga menuntun menuju pantai seberang. Merupakan salah satu sarana kita dalam membina diri, yang juga merupakan salah satu metode membina diri. Meyakini, memahami, dan mempraktikkan kesabaran adalah jalan bodhisattva. Sekalipun dicaci maki atau dipukul, semuanya ditahankan dengan sabar. Kesabaran adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Baik seberapa banyak penderitaan dalam hidup, baik berapa banyak siksaan yang diterima dalam mempelajari ajaran Buddha, juga harus belajar mengenai kesabaran, yang juga merupakan salah satu dari Dharma. Bagaimana cara kita menuntun hingga mencapai pantai seberang? Kita harus mengetahui hukum karma terlebih dahulu. Ketika kondisi tiba, kita harus segera memberi dan merelakan. Ketika kondisi lingkungan muncul, kita harus senantiasa waspada untuk menegakkan sila. Ketika hukum karma bermanifestasi, kita harus memiliki hati yang sabar. Maka inilah mempraktikkan jalan bodhisattva. Dengan demikian, bahwa ketika dicaci, dimaki, atau dipukul, semuanya ditahankan dengan sabar. Baik apapun yang Anda jumpai, apakah Anda masih mengingat? Di dalam Sutra 42 bab terdapat satu bagian. Ketika Buddha berjalan di luar, terdapat seorang Brahmana jahat datang ke hadapan Buddha, memarahi bahkan meludahi beliau. Bahkan dia mengeruk segenggam pasir untuk melemparinya. Buddha tetap damai dan leluasa.
tetap lembut dan sabar. Buddha merasa ini adalah sebuah jalinan jodoh, karena terdapat sebab pada masa lampau, maka sekarang terdapat kondisi untuk bertemu. Buah dan imbalan seharusnya diterima sendiri. Menggunakan kondisi batin yang demikian untuk menghadapinya, inilah yang harus kita lakukan dalam membina diri dan belajar ajaran Buddha. Jika Buddha dapat melakukannya, mengapa kita tidak dapat melakukannya? Maka kesabaran adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Maka dalam mempelajari ajaran Buddha, harus mempelajari, merelakan terlebih dahulu. Kita harus merelakan, baik atau buruk. Kita harus merelakannya, maka batin tidak akan risau. Dengan kata lain, harus bersukacita, dapat bersukacita atas apa yang kita relakan. Batu intan dan batu berharga lainnya, pelayanan, kendaraan, kereta berhiaskan mustika yang ditarik manusia. Semuanya didanakan dengan sukacita dan dilimpahkan jasanya ke jalan kebudaan, bertekad untuk memperoleh kendaraan yang unggul di dalam 3 kelompok alam dan dipuji oleh semua Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Selanjutnya dikatakan, dilimpahkan jasanya ke jalan kebudaan, bertekad memperoleh kendaraan yang terunggul. Baik apapun yang kita danakan, barang apapun yang kita danakan, kita akan sangat bersukacita. Batin yang sukacita ini, yakni dilimpahkan jasanya ke jalan kebudaan. Kita berdana karena membina diri, bukan karena mencari sesuatu, bukan karena imbalan yang kita terima setelah berdana. Bukan demikian. Kita berharap semua orang, bukan hanya kita, yang berada di atas jalan kebudaan, seharusnya bersumbangsi. Ketika kita bersumbangsi, baik itu batu mani atau kereta 4 kuda, kita berharap setelah mereka mendapatkan barang tersebut, orang tersebut dapat menerima rasa syukur kita. Juga dapat menerima niat kita yang belajar ajaran Buddha. Ini merupakan tekad dari orang yang berdana. Selain bersumbangsi, merupakan kewajiban mendasarnya sendiri, juga berharap pihak lain juga bisa merasa bersyukur, serta membangkitkan tekad untuk mempelajari ajaran Buddha. Inilah melatih diri. Melatih diri sendiri, mengajarkan orang untuk melatih diri. Tekad ini merujuk kepada tekad untuk memperoleh kendaraan untuk mengendarai jalan bodhisattva. Orang-orang bisa melimpahkan jasa untuk berada di jalan bodhisattva, sehingga dikatakan di dalam 3 kelompok alam dan dipuji oleh semua Buddha, membangkitkan tekad agung, menegakkan ikrar selain bersumbangsi tanpa pamrih, juga harus menuntun orang lain, memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tercerahkan. Mungkin saja ada bodhisattva yang mendanakan kereta mustika yang ditarik
4 ekor kuda dengan pagar teralis dan tudung berhias bebungaan, kereta penuh hiasan demikian. Sutra teratai bab 1 pendahuluan. Semua ini adalah benda berwujud yang merujuk kepada materi eksternal. Dia bersedia untuk memberikan semuanya, maka dalam berdana, mulai dari dalam batin hingga praktik keluar, kita harus tanpa kemelekatan. Tidak ada kemelekatan. Batin tanpa rintangan dan kemelekatan, mengikuti aturan 6 paramita bodhisattva dan laksa praktiknya. 6 paramita bodhisattva merujuk kepada berdana, menegakkan sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ini merupakan aturan dari 6 paramita. Tanpa kemelekatan, kita tidak melekat, sehingga dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus senantiasa memiliki batin yang penuh cinta kasih. Maka selanjutnya melihat para bodhisattva yang memberikan daging, tubuh, tangan, dan kaki serta istri dan anak-anak mereka saat mencari jalan tiada tara. Juga melihat para bodhisattva dengan gembira memberikan kepala, mata, dan tubuh mereka saat mencari kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Daging, tubuh, kepala, mata, dan lain merupakan pemberian dari dalam. Kita harus memberikan sepenuhnya dari dalam batin kita, bukan hanya dengan materi luar. Dari dalam, kita memberikan tubuh daging, tangan dan kaki sendiri, tubuh jasmani, tangan dan kaki. Kita bersedia untuk mendanakannya. Lihatlah perkembangan teknologi medis sekarang ini. Selain mendonorkan organ tubuh, sekarang juga dapat donor organ hidup. Terdapat orang yang mendonorkan sumsum tulang belakangnya, membuat orang lain kembali memiliki kemampuan untuk memproduksi darah. Semua dari orang yang tidak kita kenal. Mereka rela untuk mendonorkan tubuhnya. Lihatlah, mendanakan tubuh, daging, lengan, dan kaki bukan hal yang tidak mungkin. Kebijaksanaan Buddha pada 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha telah membahas perkembangan sains dan teknologi pada 2000 tahun mendatang, yakni sekarang. Jika terdapat orang yang bersedia membangkitkan tekad untuk tidak mendonorkan tubuh jasmaninya, juga sama dapat mendanakan tubuh, daging, tangan, dan kakinya. Inilah yang disebut pemberian dari dalam, bersumbangsi dari dalam tubuh sendiri. Inilah tekad bodhisattva serta istri dan anak-anak mereka saat mencari jalan tiada tara. Istri dan anak. Pada zaman dahulu, harta bukan hanya emas, perak, dan lauzi. Bahkan wanita dan anak juga merupakan harta. Dia juga merelakannya. Tujuan dari melatih diri adalah mencari jalan tiada tara. Sekarang kita juga sering mendengar sebagian ibu rumah berkata, "Master, saya akan mendonasikan suami saya agar dia dapat fokus melakukan pekerjaan suci, agar dia dapat fokus dalam melayani orang banyak." Juga terdapat suami yang berkata, "Master, saya akan mendonasikan istri saya. Lihat apa yang dapat ia perbuat."
yang dapat membuatnya sukacita selama memberikan manfaat kepada orang lain. Saya juga turut bersukacita atas kebajikannya. Bahkan terdapat pasangan suami istri yang serentak berkata, "Mari kita melangkah bersama." Pada masa lalu, kita juga telah bersumbangsi dalam jumlah banyak untuk keluarga. Sekarang kita bergabung di Suci, seluruhnya untuk membalas budi para makhluk, membalas budi Sang Buddha. Kita telah memperoleh Buddha Dharma. Kita telah memahami bahwa di dalam kehidupan tidak ada gunanya serakah. Sebelumnya untuk keluarga, sekarang untuk jiwa kebijaksanaan, sehingga mereka melepaskan kenikmatan. Mereka telah terjun ke tengah orang banyak. Ini juga termasuk berdana dengan tubuh dan pikiran. Bahkan terdapat orang yang merasa suami istri yang bersumbangsi belum cukup, bahkan juga menyumbangkan anak-anaknya, sehingga satu keluarga semuanya adalah bodhisattva. Betapa bahagianya. Ini disebut sebagai kebijaksanaan. Kita semua dapat melakukannya sekarang, bukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan selama pikiran kita memahami ajaran Buddha dengan jelas. Kemudian kebijaksanaan tumbuh. Fenomena di dunia ini, baik yang berwujud atau tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Sehingga juga melihat bodhisattva dengan gembira memberikan kepala, mata, dan tubuh mereka saat mencari kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Tidak lain adalah untuk mencari kebijaksanaan Buddha, baik kepala, mata, atau tubuh jasmani. Kepala, mata, dan tubuh jasmani. Baru saja kita membahas tentang organ tubuh. Sekarang bahkan kepala dan mata dapat diberikan sesuatu ketika. Saya juga berbicara dengan neurologis kita. Bukankah otak tidak dapat dilakukan transplantasi? Dia berkata, "Iya, sekarang saya sedang melakukan penelitian itu. Dapat menggunakan sel induk dari otak untuk juga dapat dilakukan transplantasi." Buddha juga berkata demikian. Kepala, mata, sumsum, dan otak. Sekarang sel induk dari otak telah mulai dilakukan transplantasi. Namun, mata sudah dapat dilakukan transplantasi sejak dahulu kala. Maka ini adalah sukacita dalam berdana melalui kepala, mata, dan tubuh jasmani dengan gembira memberikan, sungguh memberi dengan penuh sukacita. Mencari kebijaksanaan Buddha, kita tidak memiliki apapun untuk dicari, hanya mencari kebijaksanaan Buddha. Berdana memiliki dua makna. Satu, dikarenakan menaruh hormat. Dua, dikarenakan menaruh iba. Selanjutnya, membahas tentang dua makna dalam berdana. Yang pertama adalah berdana karena menaruh rasa hormat. Sama seperti memberikan persembahan kepada para Buddha, atau kepada tiga mestika, atau memberi persembahan kepada orang tua dan guru. Semua ini memberikan persembahan karena timbul rasa hormat. Yang kedua adalah karena menaruh rasa iba, yakni tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Kita tidak tega melihat para makhluk yang menderita sehingga kita berdana.
berdana, melimpahkan jasa kepada jalan kebudayaan. Kita harus melimpahkan jasa kepada jalan kebudayaan. Apa yang disebut sebagai melimpahkan jasa kepada jalan kebudayaan? Sebelumnya telah membahas tentang tiada kegelisahan dengan bersumbangsi tanpa pamrih. Dengan harapan, batin kita dan batin Buddha adalah setara. Kebijaksanaan kita dan kebijaksanaan Buddha adalah sama. Tanpa kegelisahan dan tanpa kemelekatan. Sumbangsih yang demikian disebut sebagai melimpahkan jasa kepada jalan kebudayaan. Berdana adalah kewajiban diri kita yang merupakan sarana dalam melatih diri. Metode dalam melatih diri adalah berdana karena terdapat orang untuk kita berikan yang telah mengembangkan kesempatan kita untuk melatih diri, maka kita harus berterima kasih. Itu mengapa selain kita bersumbangsi tanpa pamrih, juga harus berterima kasih. Tidak melihat adanya aku yang mampu memberikan, tidak melihat adanya orang menerima pemberian, tidak melihat adanya benda yang diberikan. 3 aspek dalam berdana adalah kosong dan hening. Inilah berdana tanpa kemelekatan. Tidak mencari belasan berkah, melainkan berdana dengan melimpahkan jasanya ke jalan kebudayaan. Tidak melihat adanya aku yang mampu memberikan. Tidak melekat pada aku adalah orang yang mampu memberi. Kita tidak boleh memiliki pemikiran yang demikian. Tidak melihat adanya orang menerima pemberian, juga tidak melihat adanya orang yang menerima pemberian dari kita. Orang yang menerima bantuan kita, dia sedang membantu kita menyempurnakan pelatihan diri kita. Sehingga orang yang membiarkan kita membantunya adalah orang yang harus kita ucapkan terima kasih. Sehingga tidak muncul pemikiran seberapa banyak yang telah kita beri. Kita juga tidak melekat. Berapapun yang Anda berikan, maka inilah kekosongan dari 3 aspek dalam berdana, yakni berdana tanpa kemelekatan, sehingga tidak melekat pada niat untuk mencari berkah ketika bersumbangsi. Dengan demikian, barulah disebut sebagai pemberian sejati yang agung. Para bodhisattva sekalian, sebagai praktisi Buddhis, kita harus belajar berdana dengan kesungguhan hati. Tidak boleh memiliki kemelekatan dalam berdana, sehingga niat pikiran kita selalu merelakan, tidak tercemar oleh ekspektasi. Yang harus kita cari adalah jalan kebudayaan, sehingga harus melimpahkan jasa kepada jalan kebudayaan untuk mencari kebijaksanaan terunggul. Demikianlah yang harus dicari, bukan mencari dengan kemelekatan. Maka setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.